Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, para pecinta sang kinasih Satrio Piningit, dan juga saudara-saudaraku semuanya, para subscriber Guru Ridwan dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Salam santun saya, salam hormat saya, salam damai, salam kompak, salam budaya, salam seduluran sak lawas-lawas. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat, serta dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bagi saudara-saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku semuanya sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga, sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, di sini saya akan berbagi pengetahuan seputar sang kinasih Satrio Piningit. Namun sebelumnya saya mohon maaf kepada para pandemen, para pecinta sang kinasih Satrio Piningit apabila keterangan saya tidak sesuai dengan yang diharapkan kalian semuanya. Di sini saya akan menyampaikan tentang Satrio Piningit dari beberapa sudut pandang. Ya. Jadi tidak hanya secara kebatinan saja, namun saya sampaikan dari beberapa sudut pandang tentang Satrio Piningit. Saudaraku semuanya dimanapun berada, Satrio Piningit memiliki beberapa pengertian dalam konteks budaya, Jawa. Yang dimaksud Satrio Piningit itu adalah pangeran atau kesatria yang menyembunyikan identitasnya untuk menghindari bahaya atau menyelesaikan misi. Kemudian tokoh yang memiliki kemampuan spiritual atau supranatural. Dan juga pangeran yang terpaksa bersembunyi karena perang atau konflik. Di sini konteksnya konteks budaya Jawa. Kemudian dalam konteks sastra dan legenda, Satrio Piningit itu adalah tokoh protagonis yang menyamar untuk mengumpulkan informasi atau memata-matai musuh. Yang kedua, kesatria yang memiliki kekuatan dan kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan. Yang ketiga, sebagai simbol keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan. Kemudian Satrio Piningit dalam konteks spiritual. Dalam konteks spiritual, sang kinasih Satrio Piningit itu adalah pertama, representasi dari jiwa yang mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Yang kedua, simbol perjuangan internal untuk mencapai kesempurnaan. Kemudian yang ketiga, lambang kekuatan spiritual dan ketenangan. Kemudian saudaraku, Satrio Piningit secara etimologi atau secara bahasa. Jadi satrio berarti kesatria atau pangeran. Sedangkan Piningit berarti tersembunyi atau disembunyikan. Itu hanya seputar pengertian ya, dalam konteks budaya Jawa, konteks sastra dan legenda, dan juga konteks spiritual.
Kemudian Sakinasih Satropiningit secara etimologi adalah yaitu satrio, yang berarti kesatria atau pangeran. Sedangkan piningit berarti tersembunyi atau disembunyikan. Saudaraku, perlu dipahami ya, bahwa ini hanyalah saya menyampaikan dari beberapa konteks saja. Karena memang pembahasan Satropiningit itu tentu saja banyak konteks dan juga banyak versi, bahkan berbeda-beda pemahaman. Dari sekian pemahaman tentang Sakinasih Satropiningit, tidak perlu adanya perdebatan. Sampaikan saja menurut kalian semuanya, atau dibenahi sebagai acuan kalian semuanya atau sebagai motivasi kalian. Jadi tidak perlu adanya perdebatan kalau masalah perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan. Yang jelas, Sakinasih Satropiningit itu adalah seorang pejuang, bukan pecundang. Dan Sakinasih Satropiningit itu tidak memiliki sifat sengkuni, sifat dorna, tidak. Jadi ketika Sakinasih Satropiningit itu punya strategi di dalam hal perjuangan, itu bukan berarti sengkuni, namun adalah strategi bagaimana cara agar visi misinya itu tercapai, seperti itu ya saudaraku. Jadi sekali lagi saudaraku, ketika kita berbicara Satropiningit, berbicara Sakinasih Satropiningit, Ratu Adil dan lain sebagainya, ya, itu yang diharapkan bukan perdebatannya, ya, namun ilmu-ilmu atau pesan moral yang terkandung di dalam pemaparan atau penyampaian tentang Sakinasih Satropiningit, seperti itu saudaraku ya. Adapun konteks-konteks lainnya, insya Allah besok kalau ada waktu dan saya ingat, insya Allah nanti saya bahas ya. Atau versi lainnya seperti itu. Kenapa saya menyampaikan Sakinasih Satropiningit dengan berbeda-beda, dengan berbagai macam konteks, dengan berbagai macam versi? Karena tujuan saya semoga kita semuanya paham dan tidak saling menyalahkan atas ide ataupun perbedaan pendapat ataupun perbedaan sudut pandang. Jadi semuanya intinya ya, para pecinta Sakinasih Satropiningit atau para penanti kemunculan Sakinasih Satropiningit itu termotivasi dengan motivasi-motivasi yang baik, bukan yang buruk. Maka dari itu saudaraku, ketika kita berbicara Sakinasih Satropiningit, alangkah baiknya bukan harta bendanya yang kita bahas, namun perjuangannya. Kenapa? Karena kita hidup perlu perjuangan, kita hidup perlu motivasi, dan kita hidup itu harus tidak sewenang-wenang. Artinya hidup di dunia ini ya ada aturannya, seperti itu. Nah, sekali lagi saudaraku, ya, kenapa saya membahas Satropiningit dengan berbeda-beda? Ya karena tujuan saya ya, untuk berusaha memberi pemahaman terutama kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada saudara-saudaraku. Hal ini pun belum tentu bisa diterima oleh orang banyak, namun tetap saya sampaikan tujuannya barangkali ada yang bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jadi mohon maaf ketika saya membuat video tentang Sakinasih Satropiningit kok beda dengan yang lainnya, ya mohon maaf ya. Seperti itu ya saudaraku. Jadi untuk pembahasan Satropiningit tentu saja kita tidak usah saling kontrok-kontrokan, yang benar saya, yang benar dia, yang benar itu, atau bahkan saling bermusuhan. Kamu tahu apa tentang Satropiningit?
Satrio Piningit itu sebetulnya saya misalnya. Tidak usah seperti itu. Kalau memang merasa Satrio Piningit pun, ya seharusnya dari segi bahasa saja kita harus paham. Satria pasti memperjuangkan sesuatu. Nah, kalau sudah ngomong satria hanya mengaku saya Satria Piningit, tapi kemudian tidak ada perjuangannya, bahkan hanya mengolok-olok orang lain, bahkan mendoakan yang jelek-jelek, mendoakan kehancuran bumi ini, kehancuran manusia dan lain sebagainya. Terus tujuan Satrio Piningit itu apa? Ya kan? Nah, tujuan Satrio Piningit itu bagaimana masyarakat banyak, warga yang banyak di Nusantara ini agar nantinya bisa hidup di zaman keemasan, kan tujuannya seperti itu. Artinya manusia-manusia di Nusantara ini nanti akan mendapatkan atau merasakan kegembiraan, merasakan hidup di zaman yang betul-betul bisa dirasakan kenikmatannya seperti itu. Nah, kalau malah didoakan hancur, atau malah dihancurkan, atau dijelek-jelekin, atau dimusuhi dan lain sebagainya, atau ditantang-tantang, nah maka itu sesungguhnya bukan sifat Sang Kinasih Satrio Piningit. Sifat Sang Kinasih Satrio Piningit jelas karena punya visi misi, pastinya sifatnya pasti sangat menenangkan dan selalu berjuang tanpa pamrih. Seperti itu saudaraku. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima oleh saudara-saudaraku. Namun ketika tidak juga tidak masalah. Di sini saya hanya berusaha saja menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Ya. Apabila salah, ya berarti ya memang seperti inilah kebodohan saya seperti itu. Tapi kalau benar, ya itulah petunjuk Allah yang disampaikan kepada saya untuk menyampaikan tentang Sang Kinasih Satrio Piningit. Karena manusia itu tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya kehebatan, melainkan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.